Hey hey hey, welcome to List Nonton Channel. Seperti biasa, gua Lim yang akan nemenin lo semua untuk membahas seputar dunia perfilman. Dimana kali ini kita akan balik lagi nih guys, untuk ngebahas sekaligus nge-review film. Yang dimana film kali ini yang akan kita bahas adalah film anime yang baru aja dirilis nih, lebih tepatnya di 21 April kemarin. Ya, film Detektif Conan The Scarlet Ballad. Pastinya bagi para fans Detektif Conan nih udah gak sabar banget nontonin film ini. Oh ya, gue juga mau bilang sebenarnya film ini berbeda dengan film Detektif Conan The Scarlet Alibi. Jadi gue harap kalian jangan salah paham ya, mentang-mentang judulnya sama-sama Scarlet di depannya. Buat kalian yang belum cek video gue untuk review dan ulasan film Detektif Conan The Scarlet Alibi, kalian bisa cek tanda i di pojok kanan atas ataupun link di bawah deskripsi ini ya. Seperti biasa gue ingetin juga mungkin akan ada spoiler warning buat kalian semua yang belum nonton film Detektif Conan The Scarlet Ballad yang satu ini. So tanpa rubah basa-basi yang lebih lama lagi, so let's go to talking about that. 起きるかもしれない。4年に一度開催されるスポーツの祭典ワールドスポーツゲームス。今再び悪夢が繰り返される。逃げてください。新一ラン助けて。Gosho Aoyama akhirnya mengeluarkan lagi untuk film terbarunya untuk franchise Detektif Conan sebagai film ke-24-nya yang mungkin akan mengobati rasa kangen kamu bagi para fans Detektif Conan yang satu ini. So, kita akan mulai untuk pembahasan filmnya secara singkat, di mana film ini berawal dengan adanya penyelenggaraan World Sports Game yang akan diadakan di Jepang, Tokyo nih. Hal ini berkaitan dengan rencana penyelenggaraan Olimpik yang akan diadakan di Jepang, Tokyo 2020. Tetapi lagi-lagi karena masalah pandemi jadinya ada penundaan ya guys. Dan memang benar sepertinya Detektif Conan The Scarlet Ballad ini ingin mengangkat tema hal tersebut. Balik lagi ke filmnya, ternyata bukan hanya ada penyelenggaraan World Sports Game yang akan diadakan di Tokyo, tetapi juga bersamaan dengan peluncuran sebuah teknologi terbaru dari Jepang yang bisa dikatakan ini adalah puncak klimaks dari kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh Jepang, yaitu Hyperliner Bullet Train ataupun kereta laju. Yang dimana dalam film ini dijelaskan bahwa ternyata kereta laju ini bisa bergerak secepat 1000 km per jam. Wow, jadi kebayang lah tuh, itu laju banget, cepet banget dah pokoknya. Berkaitan dengan kedua hal tersebut, maka tidak akan lepas dari sponsorship. Hal inilah yang membuat akhirnya Tokyo menjadi tempat untuk pertemuan para director sponsor yang akan mensupport kedua hal tersebut. Dan konflik film ini pun dimulai dengan adanya insiden saat mendekati hari H tersebut, di mana terjadi penculikan director tersebut nih guys. Dari case ini gak jauh-jauh pastinya membuat ketertarikan seorang Conan ataupun Shinichi Kudo untuk menyelesaikannya. Bukan jadinya Conan Edogawa bersama geng detektif ciliknya membantu untuk menyelesaikan case yang satu ini. Dan ternyata case seperti ini bukan hanya terjadi satu kali, alias bukan hanya terjadi di Tokyo, tapi pernah juga terjadi 15 tahun lalu saat ingin mendekati hari penyelenggaraan World Sports Game yang ada di Boston. Dan mendengar fakta mengenai 15 tahun lalu dengan case yang sama menjadi sebuah benang merah bagi Conan Edogawa untuk penyelesaian case ini, yang nantinya akhirnya ia bekerja sama bersama FBI dan juga Shuichi Akai. So, bagaimanakah aksi Conan Edogawa dalam memecahkan misteri-misteri yang ada untuk case yang satu ini ya guys? Yang pastinya untuk kelanjutan keseruannya kalian bisa nonton langsung di bioskop untuk film Detektif Conan The Scarlet Ballad, biar kalian bisa mendapatkan cinema experience yang cukup memuaskan. Dan jika kalian meminta penilaian gua untuk Detektif Conan The Scarlet Ballad, gua akan berikan nilai 7,2/10. Untuk orang awam seperti gua yang tidak terlalu mengerti mengenai series ataupun manga dari Detektif Conan, gua cukup enjoy saat menonton film ini, yang dimana ada beberapa hal yang gue suka dari film ini, yaitu seperti ciri khas dari Detektif Conan yang masih bisa gue bilang cukup dijaga dan tidak menghilangkan dari aksinya. Gue juga suka banget sama trik-trik Conan Edogawa yang memang ciri khas Conan banget lah ya dalam memecahkan misteri-misterinya, dan seakan-akan mengajak kita untuk ikutan mikir nih untuk memecahkan misterinya bareng-bareng gitu. Jadinya hal ini membuat kita merasa tertantang saat menontonnya juga. Inilah yang membuat ending film ini seru banget dibandingkan Fist of Blue Sapphire. Secara visualisasi audio untuk Detektif Conan sendiri nggak mengalami perubahan, alias ya mungkin ini menjaga ciri khasnya untuk tetap selalu seperti ini aja. Cuman gini deh, gue boleh nggak sih
berharap kalau suatu hari nanti Project Detektif Conan ini bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang dimana animenya ini menerapkan 3D bahkan 4D. Kayaknya bakal lebih epic lagi ya nggak sih? Biar aksinya si Conan ini lebih kelihatan OP aja gitu. Oke. So sekarang kita beralih untuk hal yang kurang gua suka, bahkan yang nggak gua suka dari film yang satu ini. Bisa dibilang hal yang nggak gua suka dari alur ceritanya sendiri yang sangat lamban, sehingga mungkin di pertengahan film gua agak merasa sedikit bosan saat menonton filmnya nih. Walaupun untungnya endingnya seru banget dan bisa mengobati rasa kebosanan itu sendiri. Bisa dibilang ini adalah hal berbalik dengan film Detektif Conan The Fist of Blue Sapphire sebelumnya nih, yang dimana alur ceritanya cukup seru, singkat, padat, dan jelas, tapi endingnya kentang. Berbeda dengan film ini, alurnya lamban tapi endingnya seru. Kenapa nggak dibikin alurnya singkat, padat, dan jelas, endingnya seru? Kan lebih enak gitu ya, lebih puas. Dan bisa dibilang juga film ini dalam premisnya ini membuat kesalahpahaman di mana-mana. Dengan menggunakan judul yang sama dengan terdahulunya itu Scarlet di depannya, yang membuat para fans ini mengait-ngaitkan gitu. Jika kalian perhatikan, kalau Scarlet Alibi itu hanyalah film informatif aja mengenai perkenalan IK Family untuk para fans. Yang dimana nih mungkin Scarlet Ballet ini lagi-lagi akan ada keterlibatan dari Shuichi Akai. Nah jadinya kalian di Scarlet Ballet ini udah mengenal siapa sih Shuichi Akai, karena kalian udah pernah menonton Scarlet Alibi sebelumnya. Dan setelah gua ngulik-ngulik info, ternyata film Detektif Conan The Scarlet Alibi ini nggak masuk dalam project film franchise Detektif Conan itu sendiri. Jadinya film ini hanya digunakan sebagai mankin ataupun film informatif untuk para fans dalam perkenalan IK Family tersebut. Dan jika kalian bertanya layak atau nggak layak menonton film Detektif Conan The Scarlet Ballet yang satu ini, masih bisa gua bilang layak kok, untuk orang awam apalagi ya. Dan gue bantu jelasin juga, mungkin kalian sempat trauma nih untuk orang awam saat menonton The Scarlet Alibi yang tiba-tiba zonk karena kalian nggak ngerti apa-apa gitu ya. Di film kali ini jauh berbeda, ini nggak ada hubungannya dengan The Scarlet Alibi tersebut. Hal ini berfokus seperti film-film Detektif Conan terdahulu yang dimana menyelesaikan case-case-nya. So, gimana juga menurut kamu? Jika kalian punya komentar ataupun request film lainnya, tolong tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Dan ini juga artinya akhir dari video kita kali ini. So sekian dulu review dan ulasan film Detektif Conan The Scarlet Ballet yang dapat gue berikan kepada kalian hari ini. Tetapi sebelum kita akhiri videonya, sebelumnya gue mau minta support kalian lagi-lagi untuk channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, sebagai bentuk support kamu untuk perkembangan channel ini menjadi lebih maju. And thank you so much buat kalian semua yang sudah subscribe. Dan jika kalian juga suka dengan videonya, kalian juga boleh tekan tombol like di bawah. So I hope you enjoy. See you later and bye bye.